Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah yang telah memberi sebaik-baik nikmat berupa iman dan Islam. Salawat dan doa keselamatan kita limpahkan selalu kepada Nabi Agung Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabat-sahabat Nabi semuanya. Hadirin yang berbahagia dan dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan ini saya akan membawakan ceramah yang berjudul Adab Berpakaian dan Berhias serta hikmahnya. Adab berpakaian dan berhias adalah cara dalam melakukan sesuatu yang sesuai dengan aturan yang berlaku di masyarakat. Aturan tersebut lebih mengarah pada nilai kesopanan, akhlak, atau kebaikan budi pekerti. Perintah untuk menutup aurat sudah ada sejak zaman Nabi Adam dan Hawa ketika mereka berdua mendekati pohon yang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dilarang untuk mendekatinya. Pohon apa itu para jamaah? Betul sekali, pohon buah kuldi. Hal tersebut terdapat dalam surah Al-A'raf ayat 22 yang memiliki arti, maka syaitan membujuk keduanya untuk memakan buah itu. Dengan tipu daya, tatkala kedua telah merasakan buah kayu itu, nampaklah bagi keduanya aurat-auratnya dan mulailah keduanya menutupinya dengan daun-daun surga. Masya Allah. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, berpakaian dan berhias merupakan keindahan tersendiri untuk manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala pun menyukai keindahan dan keserasian. Rasulullah SAW selalu menganjurkan umatnya untuk berpakaian dan berhias dengan rapi dan wangi. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Al-A'raf ayat 26 yang artinya, wahai anak cucu Adam, sesungguhnya kami telah menyediakan pakaian untuk menutupi auratmu dan untuk berhias bagimu. Tetapi pakaian takwa itulah yang lebih baik. Demikianlah sebagai tanda-tanda kuasa Allah. Mudah-mudahan mereka ingat. Nah, selain itu, Allah juga berfirman dalam surah Al-A'raf ayat 31 sebagai berikut. Artinya, wahai anak cucu Adam, pakailah pakaianmu yang bagus pada setiap memasuki masjid. Makan dan minumlah, tetapi jangan berlebihan. Sungguh Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebihan. Berikut ini adalah berpakaian bagi wanita dan laki-laki dalam Islam. Yang pertama, membaca doa. Doanya itu seperti apa jamaah? Nah, seperti ini doanya. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan pakaian ini sebagai rezekiku tanpa upaya dan tanpa kekuatan dariku. Yang kedua, yakni memulai dengan anggota badan sebelah kanan. Jadi kita mengutamakan segalanya itu dari sebelah kanan. Kemudian tidak sombong. Kemudian tidak berpakaian dengan pakaian jahiliyah. Kemudian tidak berpakaian dengan pakaian tidak menyerupai pakaian laki-laki atau perempuan. Dan tidak menyerupai pakaian pendeta. Seperti apa itu? Nah, kita bisa lihat pendeta itu pakaian seperti apa. Ada yang berhijab tapi rambutnya kelihatan. Nah, untuk ini ibu-ibu sekalian yang kalau misalnya berhijab itu alangkah baiknya untuk diperindah lagi, untuk dipercantik lagi, untuk bagaimana kita bisa berhias dengan baik sebagaimana mestinya, sebagaimana kita itu adalah umat Islam yang ajaran kita untuk berpakaian itu. Kemudian tentunya ada berpakaian dalam Islam juga harus memperhatikan batas aurat. Nah, aurat laki-laki yang wajib ditutupi adalah anggota tubuh antara pusar hingga lutut. Nah, sedangkan perempuan adalah anggota tubuh kecuali wajah dan telapak tangan. Baik luar dalam hingga batas pergelangan. Jadi cuma yang bukan aurat itu cuma wajah dan juga telapak tangan. Kemudian penjelasan mengenai cara berpakaian disampaikan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam firman-Nya. Yang artinya, dan dikatakanlah kepada wanita-wanita beriman hendaklah mereka
menahan pandangannya dan memelihara kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya kecuali yang biasa tampak daripadanya, dan hendaklah mereka menutup jilbabnya ke dadanya. Nah, jadi jangan yang di model-model sedemikian rupa akan tetapi tidak mengikuti syariat Islam. Nauzubillah min zalik ya. Ini disampaikan dalam Quran surah An-Nur ayat 31. Nah, hadirin yang dirahmati Allah, dalam ajaran Islam, hikmah dari berpakaian dan berhias adalah yang pertama menutup aurat sesuai dengan ajaran Islam, yang kedua adalah menunjukkan kepribadian umat, yang ketiga menunjukkan kesopanan dan keberadaban, yang ketiga adalah menjadi simbol kebersihan baik hati maupun pikiran dan fisik serta perbuatan. Nah, yang keempat menunjukkan kualitas iman seorang muslim. Nah, yang kelima menjauhkan diri dari fitnah pihak luar. Kemudian Islam melarang umatnya mengobrol aurat, baik laki-laki maupun perempuan. Nah, oleh sebab itu setiap muslim memiliki etika dalam berpergian. Islam menganjurkan umatnya agar senantiasa berhias, artinya setiap muslim harus tampil memikat. Nah, tidak memikat yang kayak memikat suami orang, astagfirullahaladzim, bukan seperti itu para hadirin. Nah, jadi memikat itu yang kayak indah kelihatannya, rapi, senang, sejuk dilihat dinampaknya. Nah, sehingga tidak membuat orang lain merasa jijik bergaul dengannya. Disatukan. Terus oleh sebab itu setiap muslim harus memiliki etika dalam berpakaian dan berhias. Hadirin yang berbahagia, sore-sore mandi di kali, ada itik, habislah sudah, cukup sekian ceramah kali ini. Semoga bermanfaat dan membawa berkah. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.